Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, Komandan Kodim 0833 Kota Malang Letkol ARM Aris Gunawan, perwakilan Polresta, Kepala Dinas Pertanian dan Kelompok Tani Trimurni Jalan Lookdoro Kota Malang, melakukan tanam padi bersama di lahan sawah milik petani di Jalan Lookdoro Gang 2 Kelurahan Kebonsari Kota Malang. Kita udah berapa tahun nggak ketemu ya? Ayo, siap. Yuk. Siap. Dan Rem masih di Jakarta. Siap. Ya. Persiapan ya, persiapan. Ya. Di. Halo. Monggo. Siap Pak. Bisa mau ngopi dulu. Pakai sepatu. Izin Bapak pakai sepatu. Oh, pakai sepatu. Tetap pakai sepatu ya. Masih bagus ya? Segini ini masih bagus ya? Bagus Pak. Oh, kalau nggak bagus segini. Posisi dokumentasi dari mana? Ini. Terus ngambilnya? Unit yang akan turun siapa? Berapa orang? Wali Kota bersama Komandan Kodim langsung menanam bibit padi di lahan sawah milik petani seluas 24 hektar. Tanam padi bersama di lahan sawah milik kelompok tani ini merupakan tindak lanjut dari program ketahanan pangan dari Presiden RI Prabowo Subianto. Tanamannya diambil. Kalau sing jupuk Anu biasanya Pak, disangkan 2 atau 3 untuk ukuran segitu? 3 sampai 4 nggih. Pak Kasrem, Bentar izin biar sama-sama Bapak kami siapkan dulu semuanya. Bapak kan. Wali Kota Malang mengatakan, tanam padi bersama kelompok tani ini serentak dilakukan di 14 provinsi di Indonesia. Di Kota Malang sendiri dilakukan di lahan sawah milik kelompok tani Trimurni Kelurahan Kebonsari. Total 24 hektar lahan sawah yang ditanam di Kelurahan Gadang. Untuk wilayah Kecamatan Sukun, luas lahan sawah yang ditanam sebanyak 148 hektar. Dari luas lahan yang ditanam tersebut, nantinya dapat menghasilkan 8 ton padi per 1 hektar. Jumlah ini dinilai cukup untuk menjaga ketahanan pangan di Kota Malang. Diajari Pak Adin. Bu, jangan ngentut, Bu. Bu Camat tuh dicontohi loh, Bu Camat. Nyemplung oh. Ragu-ragu. Geser ke apa? Cukup situ. Foto bersama dulu. Oke, masih ada padi yang bisa dipegang untuk foto. Pun ada dulu. Stop. Oke, izin 1, 2, 3 lagi 1, 2, 3. Bu Camat sudah tadi? Sudah. Sudah ya, cukup ya teman-teman. Cukup. Oke, monggo satu. Tanam dilanjutkan oleh Bu Camat. Oh, jauh. Oh iya, ini. Setelah PLT siap Pak. Wali Kota mengharapkan melalui kegiatan menanam padi ini nantinya dapat menjaga ketahanan pangan nasional khususnya di Kota Malang. Dan saat ini petani sudah kembali bersemangat untuk menanam padi karena harga jual gabah sudah dinaikkan oleh Presiden, yakni Rp6.500 per kilogramnya. Sementara di Kota Malang sendiri, harga jual gabah sudah naik menjadi Rp6.700 per kilogramnya. Ya, ini satu hamparan yang ada di Kecamatan Sukun, di Kelurahan Kebonsari. Ada beberapa yang memang berbatasan dengan Kabupaten Malang. Dan di sini memang potensi untuk padinya sangat tinggi, ada seluas
24 hektar 24 hektar untuk kebun sari. untuk kebun sari. Sukun 148. Total Kecamatan Sukun 148. Saya ada bersama dengan Pak Dandim, Pak Kasrem yang mewakili Polresta dan juga mewakili dari Kejaksaan Negeri Kota Malang, ya, menanam padi karena memang potensinya tinggi sesuai dengan perintah bahwa ketahanan pangan ini harus kita betul-betul kita lestarikan, dan hari ini kita menanam untuk bisa memberikan yang terbaik untuk ketahanan pangan yang ada di Kota Malang. Serentak 14 provinsi. Serentak 14 provinsi dalam hari ini bersamaan. Pak, kira-kira di sini nanti bisa menghasilkan padi berapa kuintal, Pak? 8 ton per hektar. Jadi sama seperti pada saat kita panen kemarin ya, di Kedung Gandan itu juga 8 ton per hektar. Untuk petani yang dilibatkan dari unsur Gapoktan atau gimana? Dari ya, ini memang di bawah Gapoktan ya. Gapoktan mana ini? Sri Murni. Nah, ke depan Pak, mungkin apa yang diharapkan mulai kegiatan ini, Pak? Dengan kita tetap menjaga ketahanan pangan, tentu karena petani sekarang mulai berkeinginan untuk menanam kembali karena harga gabahnya yang dibina oleh Bapak Presiden yang minimal 6.500 ya, tapi alhamdulillah di Kota Malang sudah 6.700, dan ini petani mulai bergeliat dan juga terkait dengan ketersediaan pupuk juga dipermudah. Jadi petani sekarang sudah mulai ingin dan semangat untuk menanaman padi, dan ini tentu hasil akhirnya adalah ketahanan pangan yang ada di Kota Malang bisa terjaga. Bentuk dari dukungan Pemkot, Pak? Pemkot kami memfasilitasi ya. Hari ini kita dengan tim turun untuk memberikan semangat, dan tentu kita akan memfasilitasi beberapa pupuk subsidi, benih padi, jagung, dan alsintan. Ini ketua Gapoktannya ya. Ayo ya, ya, matur. Sampun. Monggo. Matur nuwun. Sementara untuk mendukung pertanian di Kota Malang, Pemkot Malang terus mendukung dengan memberikan fasilitas seperti pupuk subsidi, benih padi, benih jagung, serta peralatan pertanian kepada petani di Kota Malang. Ibu kurang kayak ngene, ana sing di pusat korupsi sak.
dilakukan dengan fakta di lapangan, fakta dan data. Tadi dilaporkan oleh Pak Menteri Pertanian dan Gubernur Lampung bahwa target Indonesia yang pertama yang 1 tahun 3 kali panen itu sudah terbukti bisa dilakukan di Lampung. Yang Lampung itu lahannya Sumatera Selatan. Kemudian dari itu potensi 1 juta hektar, tetapi bisa dilakukan sudah 1.000 sekian hektar. Itu yang lokasi-lokasi yang bisa dipanen 1 tahun 3 kali. Termasuk juga dengan teknologi yang canggih disampaikan oleh Pak Presiden. Karena ada yang 1 bulan aja dengan teknologi itu, contoh dengan drone dulu 25 hektar itu tiga kali. Nah, kalau ini 1 hari itu 25 hektar. Itu dengan drone tebar benih. Dengan pengolahan air yang bagus, akhirnya mempercepat panen. Nah, kalau dulu itu 25 hektar 25 hari 3 hektar gitu. Karena dengan tenaga manusia kan betul kan 25 hari 3 hektar itu harinya banyak hanya cukup 3 hektar. Nah, ini terbalik. Nah, itulah salah satu contoh tadi Pak Presiden mengapresiasi, dan memang nanti kita bersyukur bahwa negara kita ini dengan pangannya akan betul-betul menjadi salah satu negara yang revolusi hijau yang akan ditetapkan oleh Pak Presiden di dunia ini. Itu yang tadi secara umum Bapak Presiden akan berlanjut karena memang gangguan tadi tidak ada ini, dan tapi sudah diselesaikan, kita selesai ya, cukup. Itu tadi yang disampaikan Pak Presiden. Dari hasil ini apa yang bisa diaplikasikan di pemerintahan Kota Malang? Kota Malang tentu dengan mengadopsi teknologi tersebut kita akan upayakan lakukan di Kota Malang. Nanti Pak Kadis Pertanian koordinasi dengan Kementerian Pertanian teknologi apa, apalagi kan di Kota Malang itu keterbatasan lahan sawahnya kan berbeda dengan wilayah kabupaten. Tentu identifikasi teknologi-teknologi yang canggih, apalagi mengurangi tenaga manusia, karena di Kota Malang ini petani-petaninya lebih banyak yang dari Kabupaten Malang. Tetapi alhamdulillah tadi kita menanam benih tadi itu sudah ketua Kapoktannya itu orang-orang muda, petani milenial yang memang ingin mengembangkan pertanian ini, karena Pak Presiden sudah ada terobosan-terobosan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan petani. Teknologi apa ada untuk melibatkan perguruan tinggi, Pak? Ya, nanti juga akan kita libatkan perguruan tinggi itu sama-sama setelah kita mendapatkan hasil yang dilakukan oleh Sumatera Selatan tadi itu, dan bisa kita terapkan di sini. Karena banyak yang dilakukan dengan teknologi itu, bagaimana kita mengatur air, irigasinya, bagaimana kita melakukan hal-hal yang akhirnya mempercepat dan menambah masa panen itu bisa lebih cepat 1 tahun 3 kali. Siap Bu, 1, 2, 3. Kebangkan tangan, semangat. Ambil keduanya. Oke, tambah. Malang kira-kira apa yang bisa diterapkan sehingga bisa mempercepat putaran atau produktivitas petani, kira-kira seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Terkait percepatan tanam di Kota Malang dapat kita usahakan melalui penggunaan benih unggul yang genjah dan super genjah. Salah satunya kita menggunakan benih padi BK Prop yang berasal dari Kabupaten Situbondo, yaitu dengan umur tanam 75 hari. Dan kemudian tadi ada teknologi drone untuk menebar benih yang biasanya 3 hektar itu untuk nebar benih sekitar 25 hari ya tadi ya. Ternyata dibutuhkan cukup 1 hari sudah selesai dalam rangka percepatan untuk tebar benih di lahan pertanian. Yang berikutnya yaitu penggunaan alat mesin pertanian. Kita mencoba berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset bahwa aset-aset pemerintah kota yang berupa sawah coba akan kita buka petak-petak sawahnya menjadi hamparan yang lebih luas agar penerapan alat mesin pertanian mulai pengolahan tanah, penanaman sampai panen bisa kita terapkan secara optimal. Makaten. Kalau benih padi tadi Pak Tamri itu kira-kira bisa mempercepat masa tanam berapa dan juga produksinya bisa menambah kenaikan seperti apa kira-kira? Untuk varietas benih padi yang unggul super genjah dan super genjah yang coba kita adopsi dari Kabupaten Simon Alfredo melaporkan.